Oh ya, ya di malam hari ini kita berkumpul kembali dengan satu tujuan untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan, sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Ya, di malam hari ini kita akan sharing ya dengan judulnya Icon. Bisakah saya? Ya, semua teman-teman pasti penasaran ya dengan firman Tuhan ini. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi, mari saya mengajak kita semua siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini karena kasih-Nya, karena kebaikan-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Sehingga di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom ini. Kami percaya ini semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami Engkau selalu ada. Dan di malam hari ini ya Bapa, kami mau memulai persekutuan kami, Tuhan Engkau memberkati tiap kami, biarlah otoritas Allah turun buat kami semua para daikom Bapa. Kau memberkati juga jaringan yang kami pakai, apapun itu Tuhan, Engkau yang memberkati, biarlah ibadah kami berjalan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami buka ibadah kami, haleluya, amin. Ya teman-teman para daikom, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita menaikkan pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat hidup kita. Biarlah di malam hari ini kita mempersiapkan hati kita yang paling terbaik untuk Tuhan, untuk sama-sama merenungkan kasih-Nya dalam hidup kita. Mari kita katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin kami semua Tuhan di malam hari ini, untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan,
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, Tuhan. Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, hati, dan pikiran kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah Bapa. Tuhan, kiranya Kau melindungi dan menjaga kami. Kami menolak segala yang jahat yang mengganggu kami. Kami menolaknya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ya Allah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, Shalom Daikomers. Shalom Bunda. Suara saya kedengaran dengan jelas? Jelas. Oke. Ya, Bun. Baik. Can I? Bisakah saya? Daikomers, apakah yang menjadi pertanyaan terbesar dalam diri Daikomers, dalam diri kita, yang berkaitan dengan kemampuan atau kesanggupan kita dalam mengerjakan atau meraih sesuatu? Contohnya misalnya Bunda, bisakah saya menjadi orang yang qualified? Bisakah saya, dan lain sebagainya. Saya mau tanya satu-satu deh. Mumpung ini nggak terlalu banyak ya, satu-satu dari yang paling atas di screen Bunda ini Kak Aci ini. Kak Aci, kalau misalnya ada pertanyaan itu, kira-kira apa yang Kak Aci pengen tanyakan? Bisakah saya kurus, Bunda? Ya. Bisakah saya Ya kan kurus? apa aja kan? Bisakah saya kurus? Oke, baik. Kak Lulu. Bisakah saya menyanyi dengan baik? Oke. Kelsey. Bisakah saya bingung, ya, bisakah saya menari dengan baik? Oke. Nario. Habis Nario Bianca, habis Bianca Gaby. Bisakah saya bernyanyi dengan baik? Oke, lanjut. Bianca. Bisakah saya menjadi ketua OSIS yang baik? Oh, oke. Gaby. Saya ya, Bun. Ya, habis Gaby Nadia, habis Nadia Ica, terus Ricky. Bisakah saya memasak? Oke. Nadia. Bisakah suaranya keras? Nggak jelas, mohon maaf tadi terputus karena dia. Iya, bisa jelas, Bunda? Ya. Bisakah suara saya keras? Bisakah suara saya keras? Oke, lanjut deh di belakangnya langsung freeze. Bisakah saya gemuk? Oke. Ichel.
Bisa. Kak Fris bisa kok. Bisa, ntar saya ajarin. Bisakah saya sukses? Bisakah saya sukses? Oke, baik. Ricky, Bisakah saya mempunyai public speaking yang bagus? public speaking yang bagus. Oke. Nestri, Bisakah saya pintar? bisakah saya pintar? Oke, baik. Siapa lagi? Oh, Alfa. Apa, Pak? Bisakah saya apa, Pak? Bisakah saya duduk diam dalam waktu yang lama? Duduk diam dalam waktu yang lama. Oke. Baik. Lanjut, Kak Marten. Bisakah saya menjadi penyanyi? Bisakah saya menjadi penyanyi yang baik? Oke. Keisha. Bisakah saya tidak keras kepala? Bisakah saya tidak keras kepala? Baik. Ini Grace Hetty siapa? Aldo atau Glenn ya? Atau Ibu Hetty yang ikut Daikom? Aldo. Oh, Aldo, ayo Aldo. Aldo, kalau ada pertanyaan bisakah saya, kamu kira-kira mau tanya apa nih? Bisakah saya... Aldo? Ya, Bun. Ya. Apakah pertanyaan terbesar dalam diri Aldo berkaitan dengan kemampuan atau kesanggupan dalam mengerjakan atau meraih sesuatu? Nggak ada deh, kayaknya nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Wah, hebat. Berarti Kak Aldo ini tipe orang yang segala sesuatu berarti bisa diraih ya Kak Aldo ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke, dari semua pertanyaan, jadi Daikomers, pertanyaan-pertanyaan tadi, bisakah saya gemuk, bisakah saya kurus, kira-kira ada jawabannya nggak ya? Misalnya kalau saya bilang, bisakah saya menjadi orang yang qualified? Saya bisa. Kak Aci, jawabannya bisa nggak? Bisa apa enggak? Ya saya bisa atau enggak? Saya nggak bisa. Iya, saya bisa. Oke. Diusahakan, Bunda. Kalau lu bisa nggak? Kalau mau berusaha biasanya bisa. Kalau mau usaha biasanya bisa. Oke. Kelsey. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke. Nario, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bianca? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nadia dan Fris? Bisa, Bunda. Bisa, Bun. Bisa. Oke. Luar biasa. Ichel? Bisa nggak, Cel? Jadi orang sukses, Cel? Amin. Amin. Saya jawab. Oke. Nestri? Kalau mau berusaha pasti bisa. Kalau mau usaha pasti bisa. Ricky? Kalau ngomongnya nggak belibet, harusnya bisa ya. Oke. Gaby? Amin, Bun. Amin. Oke, Alfa? Sedang diusahakan, kan? Sudah diusahakan. Oke, baik. Martin? Amin. Amin. Keisha? Bisa. Bisa ya? Kalau Aldo mau segala sesuatu bisa. Oke, semangat. Aldo. Ini Riri Simatupang siapa ini? Semi ya? Nggak ada, Tan. Semi sama saya. Ini ada Riri Simatupang. Bu Riris ikut ini Daikom. Enggak. Riri sepertinya mau ikut. Bisa, Bunda. Iya dong. Oh, Pokoknya semuanya hari ini bisa, Bunda. Oke, bisa. Kalau semuanya bisa, Bunda nggak usah bawa firman ini, kita amin aja ya. Ya, oke.
Kenapa bisa, kenapa nggak bisa? Ya, tadi semuanya bilangnya bisa, diusahakan, ya. Namun kalau kita ditanya lagi nih, apa sih tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Saya nggak akan tanya lagi satu-satu. Pasti jawabannya macam-macam lagi. Jawabannya ada yang ingin sukses, tadi ingin menjadi kebanggaan keluarga, ada yang ingin menyenangkan orang yang kita kasihi, gitu kan? Atau menjadi gemuk, menjadi kurus, menjadi penyanyi yang baik, itu terus menjadi sukses, itu bisa menjadi tujuan hidup para Daycomer pada malam ini. Namun pada dasarnya, bila pertanyaan ini ditujukan kepada anak-anak Allah, apa sih tujuan hidup kamu gitu? Pasti jawabannya itu adalah memuliakan Allah. Benar nggak? Ya. Pasti. Jawaban itu adalah jawaban yang mendasar yang ditanyakan kepada anak-anak Allah. Itu jawaban yang utama atau top priority. Anak Allah, orang Kristen, apa sih tujuan hidupnya? Memuliakan Allah. Memang benar tujuan hidup orang Kristen itu jauh lebih besar daripada prestasi, karir, terus ketenangan pikiran, terus apalagi memiliki harta benda. Tapi tujuan orang Kristen itu, hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Memuliakan Allah. Karena apa? Kita dilahirkan ke dunia ini dengan tujuannya dan untuk tujuannya. Jika kita ingin mengetahui tujuan Allah, ya tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia dan khususnya bagi orang-orang Kristen, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Ya, saya mau memuliakan Tuhan. Nah, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Memang kamu dilahirkan, kita dilahirkan adalah oleh tujuannya dan untuk tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita pengen tahu apa itu, bagaimana itu memuliakan Tuhan, itu kita mesti kembali lagi kepada Alkitab. Kenapa? Karena sejak awal penciptaan Allah, kita diberikan mandat kepada manusia, yaitu untuk memenuhi bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Ya, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27 dan 28, Allah mengatakan, lalu Allah menciptakan manusia menurut rupanya, menurut rupa Allah, dia menciptakan laki-laki dan perempuan, dengan demikian dia menciptakan mereka. Lalu di ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. Dan kuasailah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala yang hidup yang bergerak di bumi. Namun jauh daripada itu, daripada sekedar mendirikan pernikahan, berkeluarga, beranak cucu, serta mengelola bumi ini, tentu ada tujuan yang lebih utama dari semuanya itu. Dengan kata lain, orang Kristen, pencapaian cita-cita, kedudukan, atau kekuasaan itu bukanlah yang utama. Ya. Pencapaian-pencapaian itu, ya, pencapaian cita-cita, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kesuksesan, itu adalah merupakan alat bagi kita untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita ditanya tujuan hidup apa? Memuliakan Tuhan. Lalu cita-cita apakah nggak penting? Kesuksesan apakah nggak penting? Oh, itu penting, itu penting. Tapi kita menggunakan itu semua sebagai alat untuk kita memuliakan Tuhan. Nah, itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak Allah, ketika kita diciptakan dan dilahirkan ke dunia ini. Fokus hidup kita satu, memuliakan Allah. Ya, setiap aktivitas kita, gerak hidup orang Kristen itu harus merujuk ke sana. Hal ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi seluruh kehidupan kita, gerak kehidupan kita, aktivitas kita merujuk ke sana, memuliakan Allah. Ya. Kolose 3 ayat 17 dan ayat 23 berkata, apapun yang Kolose 3 ayat 17, apapun yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Ya. Yang Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apa saja yang kamu lakukan lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kembali lagi, semuanya merujuk ke sana, merujuk kepada kemuliaan Tuhan. Jikalau orang Kristen, jadi kalau kita menyadari dan menghidupi konsep ini dengan benar, dengan memakai memuliakan Tuhan sebagai gaya hidup, ya dengan sendirinya dia akan berada dan proses hidup kita itu akan terus berkontinu ke sana. Jadi gini, memuliakan Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup anak-anak Allah. Itu satu. Semuanya harus merujuk kepada Tuhan. Katakan tadi, apapun yang kamu makan, apapun yang kamu lakukan, entah itu makan, entah itu minum, itu semua harus merujuk kepada kemuliaan Tuhan. Apa yang kita mau capai, kesuksesan, kekayaan, ya semua itu harus merujuk kepada kemuliaan Tuhan. Saya mau kurus, apakah itu memuliakan Tuhan? Bisa, karena Bunda sadari kalau kita punya badan yang oversize nih kayak Bunda nih, Bunda besar ini penyakit gampang datang. Ya, jadi saya harus kurus. Supaya apa? Supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Ya. Tapi dengan terukur ya, terukur. Kalau mau kurus terukur, jangan sampai mati-matian tidak memperhatikan kesehatan. Ada kan orang yang mau kurus sampai tidak memperhatikan kesehatan. Lalu saya ingin bernyanyi dengan baik. Boleh, silakan. Harus itu bernyanyi dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Ibu Lulu bisa nyanyi yang baik? Bisa. Saya bisa. Nanti kita kursus bareng-bareng ya Bu Lulu ya. Kita cari guru yang terbaik, kita kursus bareng-bareng untuk memuliakan Tuhan. Ya. Oke. Dan orang Kristen, kita, Daycomers ya, Allah merupakan pusat dan tujuan hidup semua manusia. Ya, orang Kristen itu berpusat kepada Allah. Ya, lalu pertanyaan, bisa nggak kita hidup memuliakan Allah seperti itu? Itu kan tuntutan Tuhan, itu kan ketetapannya Tuhan. Kamu mau makan, mau minum, mau melakukan apa saja, ingat, semua itu untuk memuliakan Allah. Ya, kamu mau bergerak, meraih kesuksesan dan lain sebagainya, itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kembali lagi, tanya, bisa nggak ya saya seperti itu? Bisa nggak ya saya memuliakan Tuhan? Tadi kan dijawab semuanya bisa ya, bisa, semuanya bisa menjawab. Gitu. Tapi bagaimana caranya? Tahu nggak bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Daycomers? Bisa kasih tahu, ada yang bisa kasih tahu saya gimana cara memuliakan Tuhan? Apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Menjadi berkat. Ada lagi? Oke, saya kasih tahu ya, ini Alkitab mencatat untuk memuliakan Tuhan itu banyak. Tapi saya menemukan beberapa hal dari Alkitab yang mencatat cara untuk kita memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah mengaku dosa. Sekalipun kita telah ditebus, ya, dilahirkan baru oleh Roh Kudus, dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus, kita tidak membuat kita jadi kebal terhadap dosa, benar nggak? Ya. Dosa itu bisa masih akan terus menjadi masalah sehari-hari yang harus kita taklukkan. Yang ada semua lini kehidupan itu pasti kita bisa berhadapan dengan dosa yang harus kita taklukkan. Ibu rumah tangga maupun karyawan, student, ya, siswa, pengusaha. Nah, ada nggak yang kira-kira hidupnya free
zona bebas zona dosa, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak kira-kira gini? Ada nggak dari kita? Riki di dalam kehidupan sehari-hari ada nggak bebas zona dosa? Nggak ada ya, Bun. Nggak ada. Ya. Apapun kita, gitu, apapun profesi kita, itu pasti kita akan terus berhadapan dengan yang namanya dosa, dan itu harus kita taklukkan. Kita taklukkan, dan tapi mesti diingat ya, dosa dalam konteks orang percaya itu tidak lagi membawa kita dihukum di neraka. Kamu dosa masuk neraka gitu. Konteksnya tidak ke situ, tapi dosa ini konteksnya adalah dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Dosa ini bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan yang berakibat pada rusaknya hidup kerohanian kita. Akhirnya kita gagal menjalani hidup yang memuliakan Allah. E-commerce, jujur deh sama Tuhan. Jujur sama diri sendiri. Kalau kita melakukan dosa, datang sama Tuhan. Minta ampun, mengaku dan minta ampun. Jangan lari dan sembunyi, seperti yang pernah dilakukan oleh Adam. Tapi datang, minta ampun, dan jangan lakukan lagi. Yang pertama ya, mengaku dosa, itu untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita berbuah roh. Tahu ya, buah-buah roh yang ada di Galatia. Dalam Yohanes 5 ayat 18 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita berbuah banyak, itu yang dimuliakan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dengan demikian dunia dapat melihat hasil yang nyata dari kehidupan rohani orang percaya. Untuk itulah kita ada, ya. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Untuk itulah kita dilahirkan ke dunia ini, yaitu untuk menunjukkan kepada keberadaan Tuhan kepada dunia, dan bahwa hukum-hukumnya berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Nah, kalau kita berbuah roh, berarti orang akan melihat, nah, Tuhan itu ada loh. Hukum-hukumnya itu ada loh. Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pekerjaan yang baik adalah buah yang harus kita perlihatkan sebagai kesaksian. Ketika kita tinggal dalam kehidupan ketika kita tinggal dalam kehidupan akan pekerjaan yang baik, dunia melihat dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Matius 5 ayat 16. Ya. Kalau kita berbuah dalam kehidupan kita, yang dimuliakan itu Tuhan. Jadi kita adalah kesaksian hidup. Kita surat-surat yang terbuka. Orang akan melihat itu. Orang akan melihat siapa Tuhan kita dari perbuatan hidup kita, dari buah-buah roh yang kita hasilkan. Yang ketiga adalah memberi puji-pujian kepada Tuhan. Nah, ya. Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Samuel 12 ayat 26-31 itu menceritakan ketika Yoab menang melawan Raba dan mendapatkan mahkota musuh, dia pergi mendatangi Daud. Dia pergi cari Daud sehingga dapat memberikan mahkota itu kepada Daud. Jadi ini adalah ilustrasi yang bagus bagi orang Kristen bahwa kita ini harus tunduk kepada Tuhan kita. Dan kita ini adalah sebenarnya pemenang. Kita ini adalah pemenang-pemenang yang menang atas dosa dan memperoleh kehidupan. Tetapi kita tidak memakai mahkotanya. Kita ini pemenang atas dosa kehidupan, tapi kita nggak pakai mahkotanya. Namun kita berikan kepada Tuhan yang telah memenangkan kemenangan kita untuk kita. Ketika berhasil meraih pencapaian, ya. Ketika puji-pujian dialamatkan ke kita harus kembalikan itu kepada Tuhan. Wah, luar biasa nih Bianca, sukses jadi
jadi ketua OSIS ya. Kak Icel sukses loh hidupnya. Ya, sukses karirnya, tapi tetap pelayanannya hebat, tetap pelayanannya jalan. Itu adalah pujian-pujian yang datang kepada kita dan kita harus kembalikan kepada Tuhan. Nah, terima kasih, ini semua anak kebaikan Tuhan. Ya, jangan bilang iya dong, Bianca gitu loh, iya dong, Icel gitu loh. Ya, tapi kembalikan lagi kepada Tuhan. Wah, Kak Gaby hebat loh, karirnya menanjak terus. Oh, iya dong, ini semua kerja keras saya siang malam, ya nggak tidur sampai keluar keringat darah gitu kan ya. Ya nggak salah sih, tapi harus dikembalikan kepada Tuhan. Ya, ini semua karena kemuliaan Tuhan. Ya. Karena Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kekuatan bagi saya untuk saya bekerja keras. Jadi bukan kita senternya, bukan kita sentralnya, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, karena sadar sungguh ketika kita mencapai suatu titik suksesan, itu semua ada campur tangan Tuhan. Harus dikembalikan kepada Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Adalah dengan mencukupkan diri. Ya, mungkin kita tidak puas terhadap diri kita atau situasi yang kita alami, akan tetapi siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Ya, dia berjanji akan memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ketika kita mencukupkan diri kita dan mengakui Allah berdaulat dalam kehidupan kita, dan pada saat itulah kita sedang memuliakan Tuhan. Kita nggak puas nih, saya nggak puas nih dengan hidup saya seperti ini, gaji pas-pasan, punya orang tua nggak sesukses orang tua saya, tidak sesuai orang tuanya dia, gitu kan. Kita manusia cenderung membanding-bandingkan seperti itu. Tapi kita harus ingat siapa yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita itu Tuhan, dan Tuhan berjanji adalah mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi mari kita cukupkan diri kita. Saat kita mencukupkan diri kita itu sama saja halnya dengan ketika kita tidak mencukupkan diri kita, ya ketika kita tidak mencukupkan diri kita itu sama saja halnya kita mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Ya, hal itu tidaklah memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus percaya bahwa Tuhan akan menggunakan segala hal. Kemiskinan sama halnya dengan kelimpahan. Kenyamanan sama halnya dengan penderitaan. Ya, dan itu Paulus katakan itu adalah dia dapatkan untuk memuliakan Tuhan. Kemiskinan sama dengan kekayaan. Jadi sebenarnya sama, mau miskin, mau kaya, ya, mau nyaman, menderita, itu semua itu hal itu sama gitu. Dan dia mencukupkan. Jadi kalau kita miskin, terus kita bandingin sama orang kaya, ya sebenarnya kita sama, equal sama dia. Sama di hadapan Tuhan, dan kita punya tugas yang sama. Saya orang kaya, saya orang miskin, dia orang kaya, tugas kita sama. Di dunia ini punya satu, tugas kita memuliakan Tuhan. Dia hidupnya nyaman, rumahnya besar, ya. Rumah saya kecil, 2x2, gitu ya. Saya sama dia sama, ya, kita punya tujuan yang sama dalam dunia ini. Jadi kita cukupkan cukupkan diri kita, karena Tuhan udah berjanji mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Lalu yang selanjutnya, bagaimana memuliakan Tuhan adalah berdoa seturut kehendaknya. Ya. Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Kamu minta apa aja Tuhan kasih. Supaya apa tujuannya? Supaya Bapa dipermuliakan. Berdoa dalam namanya berarti berdoa sesuai dengan karakter dan kehendaknya. Jadi doa itu harus selalu berdampingan dengan ketaatan pada firman. Berdoa tanpa melakukan
kehendak Tuhan, itu nggak ada gunanya. Ya. Kita berdoa, kita minta, tapi kita lihat diri kita sudah sedekat mana intimasi kita dengan Tuhan. Kita cuma minta-minta saja, tapi kita nggak mau dengar firman Tuhan, kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu nggak ada gunanya. Dan adalah kesukaan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam menjawab doa. Nah, inilah mengapa dia meminta kita untuk berdoa, dan dia akan menunjukkan kebesarannya melalui doa yang kita naikkan. Jadi Tuhan itu akan menyatakan kemuliaannya itu dengan menjawab doa-doa kita. Jadi e-commerce jangan lupa berdoa, jangan putus berdoa, terus berdoa. Memang nafas kehidupan orang Kristen itu adalah di dalam doa. Ya. Bangun intimasi dengan Tuhan, tapi ingat kita harus juga seturut dengan kehendaknya. Kita banyak minta, tapi nggak mau melakukan. Ya. Nggak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu nggak ada gunanya. Contoh misalnya kita ya, dulu nih waktu kita masih kecil ya, yang kita masih hidup tergantung sama orang tua kita gitu semuanya. Kalau kita minta sesuatu, mau minta ini dong, minta itu, minta ini, pasti orang tua kita turutin, oke dikasih, coba. Terus satu hari kita tidak melakukan apa yang orang tua kita mau gitu. Orang tua pasti bilang, kamu mintanya aja, tuh orang tua minta tolong, kamu nggak mau dengar. Suruh belajar yang baik, kamu nggak mau dengar. Ya. Padahal ibu udah kasih ini loh, udah segala sesuatu udah ibu cukupkan. Sekarang ibu minta kamu belajar aja yang baik, gitu. Ya, kamu tidur aja dengan cukup. Nah, pasti ada seperti itu, gitu. Nah, saya pun ketika menjadi orang tua, saya dengan Kak Lulu di sini. Ketika anak tidak mau mendengar apa yang kita harapkan, pasti kita ada rasa kecewa. Ya kalau Bunda tipenya orang cerewet, semua ngomongin, kamu gimana sih, Dek? Apa-apa udah dikasih, ini nggak mau kamu kerjakan gitu. Begitu juga hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Tuhan pasti kasih, tapi juga akan ada pertanyaan besar. Ini anak udah gue kasih, udah gue jawab. Tapi kok dia nggak mau menuruti perintah saya? Kenapa tidak hidup seturut dengan kehendaknya? Firman Tuhan tidak didengar dan lain sebagainya. Jadi untuk memuliakan Tuhan adalah berdoa seturut kehendaknya. Terus selanjutnya ada lagi menyatakan firman-Nya. Rasul Paulus menulis, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang pertama. Jadi semakin sering kita memberitakan firman Tuhan, baik melalui mulut kita maupun perbuatan, semakin Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Membagikan kebenaran firman Tuhan adalah pelayanan yang paling dibutuhkan pada saat ini ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, orang benar-benar membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang hakiki bagi anak-anak Allah, bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Ya, namun juga memberitakan firman Tuhan itu merupakan tugas yang sering dihindari banyak orang Kristen. Ya. Karena kan itu tugasnya pastor, itu tugasnya pendeta. Saya mah enggak. Gitu ya. Ya, akan tetapi tidak ada alasan untuk tidak memberitakan kebenaran kecuali kita memang tidak ingin memuliakan Tuhan. Ya, nggak ada alasan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan itu bisa dengan mulut kita, bisa dengan perbuatan kita. Ya, dari e-commerce sekali lagi kondisi saat seperti ini orang benar-benar butuh kekuatan. Dan kekuatan yang hakiki orang seorang Kristen itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin memuliakan Tuhan, beritakan firman Tuhan. Ya. Karena kalau memberitakan firman Tuhan tuh bukan berarti kita berdiri, terus buka Alkitab, terus sama teman-teman kita di sekolah atau di kantor, kita bacain firman Tuhan. Enggak, perbuatan kita boleh nyatakan. Atau perkataan-perkataan kita, sekalipun kita pasti kita berteman bukan hanya dengan anak-anak Allah aja, tapi ada orang-orang lain gitu. Biasanya kalau itu Bunda suka
sisipkan dalam perkataan itu firman Tuhan. Dalam perkataan kita, dalam bicara kita, atau dalam nasihat yang kita berikan, atau dalam kita dimintakan pendapat, itu biasanya firman Tuhan itu boleh kita sisipkan di situ. Dan jangan menganggap bahwa itu sia-sia, nggak ada yang sia-sia ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya yang terakhir nih adalah membimbing yang lain kepada Kristus. Untuk memuliakan Tuhan, Tuhan dipermuliakan ketika banyak orang yang memberi diri untuk diselamatkan. Ya, Tuhan dimuliakan ketika belenggu iblis itu dipatahkan dan orang-orang terbebas dari kegelapan dan menuju pada terang Kristus. Banyak orang yang diselamatkan dari dosa untuk memberikan diri untuk memuliakan Tuhan. Ya. Semakin banyak orang yang menjadi percaya atau diselamatkan, itu menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat 15. Ya. Wah, membimbing orang lain kepada Kristus. Kayaknya itu tugasnya tugasnya pastor deh. Itu tugasnya Bunda, bukan tugasnya kita. Enggak, itu tugas kita semua. Ya. Dulu Bunda kenal Kristus pun itu dari teman. Teman Bunda menceritakan kebaikan tuh, buka Alkitab terus bilang kamu bertobat, enggak. Bunda lihat aja kehidupannya dia, kehidupan keluarganya dia, tutur katanya dia. Dan akhirnya Bunda percaya Kristus. Nah, itu begitu juga. Hidup kita berfokus kepada Tuhan, segala yang kita lakukan kerangkanya adalah di dalam memuliakan Tuhan, pasti akan banyak-banyak jiwa yang dimenangkan. Ya. Kalaupun bukan melalui kita, ya mungkin orang lain, tapi kita berusaha untuk melakukan hal itu. Nah, itu e-commerce. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, gitu, bisa nggak ya melakukan itu? Gitu. Bisa nggak e-commerce? Tadi itu yang Bunda sebutkan satu persatu untuk memuliakan Tuhan, ya, mengaku dosa, berbuah roh, memberikan pujian kepada Tuhan, mencukupkan diri, berdoa seturut kehendak-Nya, menyatakan firman dan membimbing orang lain kepada Kristus. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Gitu. Apa e-commerce butuh jaminan? Ya, bisa sih, tapi gimana ya? Gitu ya. E-commerce sebenarnya ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan ketetapannya, ya, Tuhan itu pasti memberikan jaminan. Ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, melakukan sesuatu, melakukan apapun itu juga untuk memuliakan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan memberikan jaminan. Ya. Contoh itu ketika Tuhan meminta Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, ya, itu contoh ya. Ya. Dan di situ Musa melakukan penolakan sebanyak 4 kali. 4 kali penolakan. Ya. Yang Musa lakukan. 4 kali ditolak, 4 kali pula Tuhan memberikan jawaban bahwa dia akan memberikan jaminan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Coba kita lihat ya. Ini ada Bunda catat yang penolakan pertama itu ada di Keluaran 1 di Keluaran 3 ayat 11. Dia katakan gini, ketika Musa ketemu Tuhan yang di dalam bentuk api yang di atas semak itu, ya. Dan ketika Tuhan meminta Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Musa bilang, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadang Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini bukan suatu kerendahan hati yang Musa tunjukkan, tapi ini adalah rendah diri. Kerendahan dirinya Musa merasa tidak sanggup. Emang siapa sih? Emang saya siapa Tuhan? Emang saya bisa berhadapan dengan Firaun, terus membawa orang Israel keluar dari Mesir? Gitu. Lalu Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini.
Itu jaminan Tuhan akan menyertai engkau. Oke, penolakan kedua di Keluaran 3 ayat 13 dikatakan, lalu Musa berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Ya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, jadi saya kalau ketemu orang Israel, saya mesti ngomong apa? Saya mau bilang, oh Tuhan Allah nenek moyangmu udah mengutus aku untuk membawa kau keluar dari Mesir. Apakah mereka akan percaya sama saya? Terus nanti saya mau bilang siapa? Mau bilang siapa nih? Gitu. Siapa nama Tuhan? Kalau mereka tanya siapa nama Tuhan? Dan Tuhan memberi jawaban, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya, lagi firman-Nya berkata, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi bilang aja, aku, Allah ada aku. Ini adalah suatu jaminan kepada Musa untuk akhirnya Musa mau melangkah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu ditolak lagi, penolakan yang ketiga. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya, di Keluaran 4 ayat 1 ya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ya. Kalau mereka nggak percaya sama saya, bagaimana nih Tuhan? Gitu ya. Lalu Tuhan menjawab, Tuhan memberi 3 tanda itu ya. Pertama, tongkatnya menjadi ular. Coba ini tongkat kamu lempar terus jadi ular. Terus pegang itu ekornya si ular nanti berubah lagi jadi tongkat. Terus ada kusta ya. Nanti boleh e-commerce baca. Jadi penyembuhan kusta. Jadi tangannya Musa itu dimasukkan ke kantong terus dikeluarkan terus kusta terus bisa sembuh lagi gitu. Lalu air menjadi darah. Itu adalah 3 tanda itu yang Tuhan berikan kepada Musa untuk meyakinkan Musa nih untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu penolakan yang keempat, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia bilang, aku ini nggak bisa ngomong, gitu. Berat mulut dan berat lidah. Lalu jawaban Tuhan, Musa bilang, Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya, nah akhirnya Tuhan waktu itu mengatakan bahwa itu ada saudaramu yang namanya Harun. Jadi Tuhan kasih jalan. Nah, ya sudah Harun yang jadi juru bicaramu. Seperti itu. Jadi penolakan-penolakan ini yang Musa lakukan itu Tuhan menjaminkan gitu. Menjaminkan bahwa sebenarnya nggak ada kata tidak bisa gitu. Kalau udah Tuhan bicara, udah Tuhan memberikan perintah, itu sebenarnya nggak ada kata nggak bisa. Apa yang nggak bisa kamu mau bilang apa gitu? Kamu takut orang Israel nggak percaya sama kamu? Ini aku adalah aku gitu. Kamu nggak bisa ngomong. Nah itu saya buka jalan, Tuhan buka jalan, itu ada Harun. Jadi di e-commerce penolakan Musa dan jaminan Allah ini bisa kita jadikan refleksi bahwa ketika Tuhan menetapkan kita melakukan sesuatu untuk memuliakan namanya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tanpa jaminan. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa perlindungan. Ya, masalah pasti ada, tidak akan pernah, tapi Tuhan pasti ada di sana untuk menolong kita. Ya. Jadi kalau bertanya, jadi pertanyaan yang tadi ditanyakan, can I? Gitu. Harusnya dijawab, yes, I can. Jadi kalau pertanyaan, bisakah saya jadi orang sukses? Bisakah saya bisa memiliki good public speaking? Gitu. Harus dijawabnya, yes, I can. Ya, saya bisa.
segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Pasti Tuhan akan ada bersama-sama kita. Ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan di awal harus dijawab. Jadi e-commerce besok temanya bukan can I. Jawabannya adalah yes, I can. Oke, demikian firman Tuhan. E-commerce. Gimana Kak Ical? Dibuka ruang tanya jawab, ruang sharing. Kak Ical mana? Atau Kak Aci ya? Ya, ada yang mau bertanya dari e-commerce? Ya, berarti Bunda, maksudnya ketetapan Tuhan bagi hidup kita adalah Tuhan menetapkan supaya kita memuliakan namanya, gitu ya Bun ya? Betul. Nah, memuliakan Tujuan namanya, Tuhan. ya itu tujuan Tuhan awalnya kan, untuk setiap kita. Dan cara-caranya adalah yang tadi Bunda sebutkan, karena ada beberapa poin. Nah, kadang tuh kita, kalau kita hubungkan dengan rencana hidup, ya rencana hidup kita, kadang tuh kita yes I can. Kadang-kadang jawaban yes I can tuh kita melakukannya tuh ini mungkin lebih ke lebih ke kehidupan sehari-hari ya. Kadang tuh kita melakukannya maksudnya ada orang tipe yang bekerja keras sekali karena sampai dia melampaui dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya sampai dia karena ingin karena ingin menggapai sesuatu yang dia inginkan gitu. Tapi ada orang yang yes I can, tapi ya biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu gimana-gimana. Nah itu bagaimana ya Bun untuk seperti itu? Apakah boleh? Maksudnya melampaui diri itu bagaimana gitu? Apakah contoh yang pertama itu salah? Atau contoh yang kedua juga boleh seperti itu? Ya biasa-biasa aja gitu. Untuk ketika kita menghubungkan itu di dalam kehidupan kita, yang biasa-biasa aja atau harus sampai bekerja yang sekuat tenaga banget sampai kadang-kadang tuh kita melampaui diri kita sendiri gitu loh. Kadang tuh orang gimana ya, sampai dia kepayahan sendiri gitu. Itu bagaimana Bunda kalau menurut Bunda? Ya, kalau menurut Bunda memberikan yang terbaik, ingin mencapai sesuatu, kita pasti ada step-stepnya yang harus kita lakukan. Tadi misalnya saya ingin menjadi saya menjadi orang yang qualified, pengen jadi orang yang qualified. Kita lihat bidang kita apa. Jadi kita berikan yang terbaik, kerjakan di situ bidang kita dengan terbaik ya. Semuanya dikerjakan dengan maksudnya standarnya untuk mencapai good adalah sampai titik 1, 2, 3 gitu ya. Kita lakukan kalau lebih daripada itu. Misalnya seperti ini. Kalau kita ini contoh ya. Misalnya kita bekerja di bidang public speaking atau kita frontliner dari suatu perusahaan gitu ya. Kita menerima orang yang datang, tanya, selamat siang, selamat datang di perusahaan kami, ada yang bisa saya bantu gitu. Lalu orang bertanya tentang perusahaan ini, terus kita memberikan jawaban yang standar dengan perusahaan ini, itu udah masuknya good, tapi akan lebih baik jadi best gitu, good jadi best ketika kita memberikan hal-hal lain gitu. Oh iya, gimana Pak, Bapak sudah mengerti, ada yang bisa saya bantu lagi, misalnya kita memberikan sesuatu, Bapak mau minum atau Bapak mau lihat-lihat, kami antar ke sini, itu bukan harus standar yang harus dia kerjakan, tapi dia memberikan lebih seperti itu ya. Kalau anak-anak Allah, pelayan Tuhan gitu, saya adalah singer, gereja cukup menuntut saya untuk menyanyi yang baik gitu ya. Tapi ada yang lebih baik lagi kalau saya bisa membuat jemaat-jemaat ini lebih ekspresi lagi, memuji Tuhan dengan apa? Mungkin lagu-lagunya harus saya cari yang terbaik yang sesuai dengan tema gereja misalnya.
atau saya harus lebih lagi mempersiapkan lagu-lagu ini bukan hanya di hari H, tapi saya sudah nyanyikan dari 1 minggu itu, dari Senin sampai dengan Sabtu, saya nyanyikan, saya hidupi dalam kehidupan saya, sehingga hari H, hari Minggu itu saya menyanyikan lagu ini benar-benar itu tubuh, roh, dan jiwa saya yang saya berikan untuk memandu para jemaat datang kepada Tuhan. Ya, memberikan, maksudnya itu benar, bekerja sampai sampai stres, sampai serang itu sebenarnya bukan harus sampai stres sih, tapi yang terbaik dan semua itu terukur. Kita kalau sekarang kita mendengar jargon hard work and smart work, ya kan? Ya, kita harus kerja cerdas, gitu. Segala sesuatu di planning dengan baik, timetable-nya diperhatikan dengan baik, gitu. Jangan memepet-mepet waktunya. Orang yang kerja keras sampai nggak tidur, terus ada orang yang kerja dengan baik, segala sesuatu diatur dengan baik, akhirnya sama-sama mereka naik di jabatan yang sama, tapi yang satu yang satu udah kelelahan, yang satu tetap stabil kesehatannya. Ya. Kerja keras dan kerja cerdas itu harus digabungkan, apapun bidangnya. Ya. Sebagai pelayan, sebagai pekerja, sebagai student, nah itu harus digabungkan. Caranya bagaimana? Ya itu caranya nanti banyak lagi nih, harus panjang gitu. Gimana itu kerja keras, gimana itu kerja cerdas. Yang utama timetable yang perlu diperhatikan. Ya, memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh suatu institusi, memberikan lebih, baik itu gereja, baik itu perusahaan, baik itu sekolah, ya, memberikan lebih. Kalau misalnya hanya kalau sekolah itu ya, kalau sekolah itu kan kita tahu ada yang namanya KKM, benar nggak? Ini ada guru, ada murid di sini, ada KKM, ya. Untuk mencapai kuliah itu misalnya mata kuliah pelajaran itu untuk lulus bahasa Indonesia misalnya KKM-nya 8. Nah, kita berikan, kita capai sampai dengan 9, bahkan 10. Nah, itu memberikan lebih. Jadi jangan standar dengan apa yang sudah ditentukan, tapi berikan lebih. Seperti itu. Oke, thank you Bunda. Ada lagi dari teman-teman mungkin? Bunda, aku boleh nanya sedikit? Ya. Aku masih penasaran karena yang tadi Bunda bilang harus melampaui dari standarnya. Jadi kan kita tiap orang ada pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihan. Nah, maksud aku kayak misalkan contoh aku nggak terlalu bagus nih ngomong di depan umum, tapi bisa, itu kan bisa dibilang baru sampai standar aja nih, nggak lebih. Apa kalau misalkan kita yaudah kita tahu kita udah standar di situ, kita apakah lebih baik kita memaksimalkan di tempat lain yang maksudnya gue lebih bisa di sini, jadi kita lebih maksimalkan di situ. Maksudnya yaitu nggak apa-apa di satu sisi ada hal yang cuma sampai standar, tapi ada satu sisi yang menjadi kekuatan kita lebihkan di situ. Karena kalau menurut aku kita nggak bisa nih maksain orang yang emang misalkan di depan umum agak susah ngomong, untuk dipaksakan harus ngomong pasti kan agak susah. Kenapa nggak kita yaudah nggak apa-apa untuk di satu sisi ini standar nih nggak apa-apa, tapi untuk yang hal lain bisa dimaksimalkan. Karena ada yang aku pernah baca, jangan paksakan ikan untuk memanjat pohon, karena kita nggak tahu kelebihan dia. Karena kita nggak bisa lihat kelebihan dia dari cara dia memanjat pohon. Mungkin bisa nggak sih Bun kasih gambaran dikit? Apakah nggak apa-apa gitu? Ya, nggak apa-apa seperti itu. Kita lihat kemampuan kita plus minus kita di mana. Ya, plus kita poles, ya. Tapi minus juga nggak boleh ditinggalin, Kak Ica. Ya, harus diperhatikan. Kita nggak bisa ngomong di depan umum, tapi pekerjaan kita nuntut ke sana. Ya,
pekerjaan kita nuntut ke sana. Jadi yang plus itu harus semakin dipoles, semakin baik, tapi yang minus juga itu harus diperhatikan. Saya nggak bisa ngomong di depan umum loh, tapi pekerjaan kamu nuntut ke sana loh. Ini contoh kemarin Bunda ya, Bunda disuruh jadi MC. Waduh, MC gitu ya. Bunda bilang nggak bisa, cari yang lain aja. Gitu. Tapi mau nggak mau harus, karena nggak ada orang kan, nggak bisa. Saya kamu harus jadi MC di acara penerimaan dosen baru. Ya udah. Dan yang Bunda lakukan adalah Bunda mempersiapkan detail setiap kata, detailnya ya. Jadi acara itu dari pagi jam 8 sampai 4 sore itu ada beberapa materi yang disampaikan oleh setiap wakil rektor atau setiap divisi-divisi yang perlu informasi yang perlu disampaikan kepada dosen-dosen baru. Nah, itu Bunda pelajarin semuanya sampai Bunda catat semua kata-kata yang perlu Bunda omongin itu Bunda catat. Itu adalah merupakan usaha yang Bunda lakukan. Ya. Nah, kalau misalnya Bunda menyerah, kata ya udahlah, saya kan nggak bisa ngomong, jadi saya ngomong seadanya aja. Jadi ketika Wakil Rektor 1 menyampaikan sebuah materi, Bunda cukup baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya saya serahkan kepada Wakil Rektor 2, silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Aduh, kalau mau ngomong begitu juga bisa, tapi Bunda lihat apa yang disampaikan pada Wakil Rektor ini, itu Bunda ambil intinya, Bunda sampaikan lagi, dan memberikan kisi-kisi sedikit untuk Wakil Rektor yang berikutnya dalam materi yang harus disampaikan. Jadi bukan hanya ngambil waktu, ya oke, terima kasih, selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat, gitu. Ada sekarang kan bukan waktu dan tempat, the screen is yours, gitu kan. Seperti itu. Enggak, tapi Bunda berusaha sekuat mungkin dari 2 hari sebelumnya dicatat, semuanya diketik apa yang harus mengomongkan, detailnya apa yang harus disampaikan, sampai dengan tanggapan-tanggapan kecil-kecil itu semuanya Bunda catat. Itu adalah yang Bunda usahakan, yang Bunda lakukan. Jadi kalau seandainya kita kurang di satu titik, tapi kita dipaksa harus ke sana, gitu ya, itu juga tidak boleh ditinggalkan dan itu tidak boleh ditolak. Ya. Musa itu dibilang dia nggak bisa ngomong, tapi Tuhan buka jalanan, ada Harun yang bisa dampingin kamu. Jadi dia tolak karena saya nggak bisa ngomong, gitu. Tuhan buka jalan, ada yang akan dampingi kamu. Dan Bunda tolak, Bunda nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jadi MC. Tapi Tuhan beri hikmat, gitu. Beri hikmat. Bunda percaya ketika mempersiapkan segala sesuatu, kata-kata yang Bunda persiapkan itu pasti ada campur tangan Tuhan. Sampai hikmat itu ada, sampai dengan Bunda bisa bicara jadi MC. Nggak bagus-bagus amat sih dibanding teman Bunda yang udah biasa, tapi itulah usaha yang Bunda lakukan. Jadi Bunda tidak mau sekedar terima kasih, selanjutnya adalah ini, terima kasih, tidak. Tapi diramu sebaik mungkin. Gitu. Jadi Kak Icel benar, yang plus harus dipoles, harus makin bagus, yaitu adalah keunggulan. Gitu. Tapi yang minus juga nggak bisa ditinggalkan. Ya, kalau seandainya dituntut untuk ke sana. Gitu Kak Icel. Ya. Pokoknya KKM-nya itu dilihat KKM-nya berapa, jangan sampai di bawah KKM biar lulus. Oke. Ya, ada lagi dari Commerce yang ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada mungkin sudah cukup ya untuk malam hari ini. Jadi sebenarnya dari firman Tuhan yang disampaikan bahwa kita mampu hidup ya sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan kita mampu melampaui diri kita sendiri. Ya, melampaui diri kita sendiri sini karena ada Tuhan yang menyertai. Jadi kita mampu untuk sampai kepada tujuan atau ketetapan Tuhan yang utama, yaitu memuliakan namanya. Jadi setiap apa yang kita lakukan, ingat ujung-ujungnya harus itu ya, memuliakan nama Tuhan. Oke, can I? Yes, I can. Terima kasih Bunda untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin Bunda bisa tutup dulu kita dalam doa firman.
Oke, baik. Mari Daikomers, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini hidup menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mampu memuliakan-Mu, ya Allah Bapa, karena Engkau memberikan jaminan pada kami. Engkau menguatkan langkah kami, Engkau memberikan kami hikmat, ya Allah Bapa, untuk mencapai apa yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan Icel. Ya, terima kasih juga untuk Bunda atas firman malam hari ini. Sangat memberkati, dan juga untuk pengumuman pada malam hari ini, ya, bagi seluruh Daikomers yang memiliki kerinduan ataupun komitmen untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tersedia pada layar berikut ini. Dan juga jangan lewatkan untuk Daikomers semuanya, ibadah kita hari Minggu, ibadah Raya Kemenangan besok jam 10 pagi yang akan disiarkan secara live, dan juga untuk semuanya Daikomers jangan lewatkan minggu depan ibadah Daikom kita yang akan diadakan pada hari Jumat juga melalui metode Zoom seperti saat ini dengan judul Di Atas Rata-Rata yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, Om Swandi. Jangan lewatkan semuanya, dan semoga kita bisa terus lagi mengajak teman-teman kita yang mungkin belum bisa hadir agar bisa ikut juga supaya berkatnya mereka bisa dapatkan juga. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya persilakan kepada Kak Lulu untuk bawa kita di dalam doa. Baiklah, shalom semua, puji Tuhan. Kita sudah berada di ujung acara kita malam hari ini, ibadah kita. Terima kasih Bunda, terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan. Ya, selamat ulang tahun kepada Nadia, ya, yang berulang tahun pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Tuhan Yesus memberkati Nadia. Terima kasih. Ya, oke. Kita akan masuk dalam pokok doa kita. Ada yang mau didoakan secara khusus? Punya pokok doa, kita akan doakan bersama-sama. Oh, belum ada ya, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kalau mungkin Daikomers yang punya pergumulan atau sedang sakit, bisa diinformasikan kepada kategori Daikom ya. Siapa aja yang kalian kenal, boleh diinformasikan, sehingga kita bisa sama-sama mendukung dalam doa ya. Oke, Bang Anto, shalom. Bang Anto, jauh nih. Iya, oke, Bang Anto belum, masih di mute itu Bang Anto. Kita nggak kedengeran nih Bang Anto. Iya. Bang Anto jauh nih. Di Aceh. Iya, di Aceh ya, jauh sekarang. Nggak apa-apa, puji Tuhan, Bang Anto bisa join kita ya, bisa bergabung di dalam ibadah kita Daikom pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Bang Anto. Ya. Miss Mel, shalom. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali. Tadi ada Nistri keluar. Nistri itu siapa ya? Nadia ya? Ya, Nistri itu temannya Yelmita yang waktu kemarin ikut. Oh gitu, anak STT Agathos juga? Bukan. Oh bukan? Iya, temannya Yelmita. Oh temannya Mita. Iya. Oke, puji Tuhan bisa bergabung ya. Nistri yang ikut, Mitanya enggak? Enggak apa-apa. Oh, kuliah malam. Oke. Ya, Nario juga malam hari ini bisa join. Oh ya, untuk ibadah Raya Kemenangan tadi live, jadi jam 10 itu kita onsite, jam 5 itu online ya, baru disiarkan di media sosial GKRI Salmasih. Oke, baiklah kita akan bersatu di dalam doa, kita akan bersyukur untuk malam hari ini dan untuk beberapa pokok doa yang ada. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini ya Bapak, kalau ibadah Daikom, Bible sharing, boleh berjalan dengan baik dari awal hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan, biarlah itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, karena satu hal kami ingin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan
Terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan Allah, Engkau yang berkarya dalam hidup mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat pelayanan mereka, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa, bersyukur untuk setiap Daikomers yang boleh hadir pada malam hari ini, dengan komitmen mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya di tengah-tengah pergumulan mereka hadapi, Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa. Dan setiap firman yang dibagikan boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan mereka juga berbuah memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, menyerahkan untuk ibadah Daiko minggu depan, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan, biarlah Tuhan Allah memberkati setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, dalam setiap persiapan mereka, Tuhan, dan kesiapan mereka, kami menyerahkan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menerangi setiap mereka, mengawali setiap persiapan mereka, dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul, dan setiap Daikomers Tuhan boleh menyempatkan, memberikan diri mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap perangkat yang kami gunakan, Tuhan juga memberkati, setiap jaringan yang ada, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan Daikomers Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan kami Bapak ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ini Tuhan, terus kami boleh menjaga kondisi kesehatan kami secara pribadi, dan kami juga boleh mengikuti protokol kesehatan yang ada Bapak, karena pandemi ini belum berakhir, tetapi kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapak, dan terus boleh bawa kami Tuhan untuk boleh melihat setiap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di waktu-waktu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk pendidikan Bapak setiap anak-anak Tuhan, para Daikomers yang ada di tengah-tengah pendidikan mereka harus hadapi, setiap jenjang yang ada, kami menyerahkan ke dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kekuatan dan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kepintaran daripada Tuhan nyata atas setiap mereka, sehingga mereka boleh melalui setiap waktu-waktu mereka dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau tidak tinggal diam atas setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, waktu yang terbaik dan pekerjaan yang terbaik pun Tuhan sediakan bagi setiap kami. Untuk itu kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan biar Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan hidup kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kegiatan acara team building dari Daikom, Tuhan kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Untuk para kategorial Daikom kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Untuk tanggal 23-24 kami serahkan ke dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap persiapan yang ada kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengawali segala kegiatan kami, dan pada akhirnya nanti Tuhan kami boleh Tuhan mempermuliakan Tuhan, membawa nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh lebih semakin kuat lagi, dan setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Engkau kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, untuk saudara kami, untuk sahabat kami Nadia yang berulang tahun pada tanggal 7 Oktober kemarin. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami tahu bahwa waktu-waktu kemarin Tuhan menyertai, kami juga percaya bahwa waktu-waktu ke depannya, masa depan yang ada di dalam tangan pertolongan Allah yang hidup. Masa mudanya menjadi masa muda yang penuh berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap memberkati kehidupannya, keluarganya dimanapun berada, pendidikannya Tuhan Engkau yang menyertai. Terima kasih ya Bapak ini kami, dan kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kami pada malam hari ini, dalam istirahat kami pada malam hari ini ya Bapak, dan kiranya kasih Tuhan menyertai setiap kami dalam pertemuan kami pada minggu yang akan datang. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Silakan Bunda. Daikomers yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan tengadahkanlah kedua tanganmu. Allah Bapa, Allah Ishak, Allah Yakub, malam ini memberkati kita dan menguatkan serta menyertai sampai Dia datang menjemput yang setia. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau memakai hidupku.